Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seda Sania dari jurusan Sistem Informasi Bilingual kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan kasus manajemen proyek sistem informasi yang saya ambil. Proyek manajemen sistem informasi Saida Sania dengan NIM 0903 13819240092. Di sini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, yaitu judul proyek, tujuan proyek, sasaran proyek, manfaat dari proyek, metode pengembangan sistem informasi yang digunakan, dan terakhir adalah rancangan aktivitas proyek dengan diagram WBS. Yang pertama ada judul proyek. Di sini saya mengambil judul proyek, yaitu manajemen proyek dalam pembuatan aplikasi penyewaan baju adat berbasis website pada toko gula merah. Adapun tujuan dari proyek yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisa terhadap proses penyewaan toko yang sedang berjalan. Lalu merancang sistem penyewaan yang baru disesuaikan dengan kebutuhan toko. Dan terakhir mengembangkan sistem dengan menggunakan aplikasi web dengan PHP dan MySQL. Lalu ada sasaran proyek. Yang pertama adalah menyelesaikan pengembangan proyek sesuai dengan waktu yang digunakan. Yang kedua adalah mempermudah kinerja toko dalam mengawal sistem. Dan yang ketiga adalah meminimalisir resiko-resiko dengan pendekatan diagram WBS. Lalu ada manfaat proyek. Yang pertama, hasil proyek ini diharapkan dapat digunakan oleh toko gula merah untuk pengembangan sistem selanjutnya. Yang kedua, apabila sistem hasil dari proyek ini sudah diimplementasikan, diharapkan dapat digunakan oleh pihak toko gula merah untuk meningkatkan proses bisnis toko. Dan yang ketiga adalah hasil penelitian ini dapat diharapkan digunakan sebagai sumber untuk penelitian serupa lainnya. Lalu ada metode pengembangan sistem informasi yang digunakan. Di sini metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Di dalam sistem pengembangan waterfall itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah requirement, yaitu mempersiapkan dan menganalisa kebutuhan dari software yang akan dikerjakan. Informasi dan insight yang diperoleh dapat berupa dari hasil wawancara, survei, studi literatur, observasi, hingga diskusi. Yang kedua ada desain, yaitu pembuatan desain aplikasi sebelum masuk pada proses coding. Tujuan dari tahap ini supaya mempunyai gambaran jelas mengenai tampilan dan antarmuka software yang kemudian akan dieksekusi oleh tim programmer. Yang ketiga adalah implementation, yaitu implementasi kode program dengan menggunakan berbagai tools dan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan tim dan perusahaan. Jadi pada tahap ini, implementasi ini lebih berfokus pada hal teknis, di mana hasil dari desain perangkat lunak akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman melalui tim programmer dan developer. Yang keempat adalah integration dan testing. Pada tahap ini akan dilakukan penggabungan modul yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Setelah proses integrasi sistem telah selesai, berikutnya masuk pada pengujian modul yang bertujuan untuk mengetahui apakah perangkat lunak sudah sesuai dengan desain dan fungsionalitas dari aplikasi apakah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi, dengan adanya tahap pengujian, maka dapat mencegah terjadinya kesalahan, bug, dan error pada program sebelum masuk pada tahap produksi. Yang kelima adalah operation dan maintenance. Pengoperasian dan perbaikan dari aplikasi setelah dilakukan pengujian sistem, maka akan masuk pada tahap produksi dan pemakaian perangkat lunak oleh pengguna atau user. Untuk proses pemeliharaan, memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan pada aplikasi setelah digunakan oleh user. Lalu ada rancangan aktivitas proyek dengan diagram WBS. Ya, di sini yaitu ada WBS permulaan sistem. Di tingkat pertama yaitu 1.0 permulaan sistem. Di tingkat kedua ada 1.1 yaitu mengumpulkan data dari toko gula merah. Lalu di 1.2 mengidentifikasi sistem yang berjalan pada toko gula merah. Di tingkat 3 ada 1.1.1 melakukan observasi ke toko gula merah yang dilakukan oleh surveyor, dan 1.1.2 melakukan wawancara dengan pihak toko gula merah yang dilakukan oleh interviewer. Dan di 1.1.3 membuat dokumentasi hasil observasi pada alur proses toko gula merah yang dilakukan oleh dokumentator. Di tingkat kedua, 1.2 mengidentifikasi sistem yang sedang berjalan pada toko gula merah. Lalu di tingkat 3, 1.2.1 membuat diagram prosedur proses sistem yang berjalan pada toko gula merah. Ini dilakukan oleh bisnis analis. Dan 1.2.2 membuat dokumentasi prosedur proses sistem pada toko gula merah. Ini dilakukan oleh dokumentator. Lalu ada WBS analisa
masalah di tingkat pertama yaitu adalah 2.0 analisa sistem. Di tingkat 2 itu ada 2.1 analisa masalah dan 2.2 analisa kebutuhan. Di tingkat 3 2.1.1 yaitu mengidentifikasi masalah pada sistem penyewaan baju adat di toko gula merah yang sedang berjalan. Lalu ada 2.1.2 menentukan masalah yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem penyewaan baju adat pada toko gula merah. Dan 2.1.3 pembuatan dokumentasi hasil analisa masalah pengembangan sistem peminjaman baju adat pada toko gula merah yang dilakukan oleh dokumentator. Lalu di tingkat 4 ada 2.1.1.1 membuat spesifikasi proses sistem yang berjalan pada toko gula merah yang dilakukan oleh bisnis analis. Dan 2.1.1.2 melakukan wawancara untuk menganalisa masalah sistem yang berjalan pada toko gula merah dilakukan oleh interviewer. Lalu di tingkat 3 ada 2.1.2 menentukan masalah yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem penyewaan baju adat pada toko gula merah. Di tingkat 4 ada 2.1.2.1 melaksanakan rapat dengan tim pengembang untuk menganalisa masalah sistem berjalan pada toko gula merah yang dilakukan oleh project manager dan business analyst. Lalu ada 2.1.2.1 melakukan rapat dengan pihak toko gula merah yang dilakukan oleh project manager business analyst. Dan 2.1.2.3 mengumpulkan hasil dokumentasi dari analisa masalah sistem yang berjalan pada toko gula merah yang dilakukan oleh dokumentator. Lalu di tingkat 2 ada 2.2 menganalisa kebutuhan. Menganalisa kebutuhan di tingkat 3 2.2.1 mengumpulkan data untuk analisa kebutuhan sistem penyewaan baju adat toko gula merah. Lalu ada 2.2.2 menentukan kebutuhan sistem penyewaan baju adat toko gula merah. Dan 2.2.3 dokumentasi hasil akhir analisa kebutuhan sistem. Di tingkat 4 ada 2.2.1.1 mempelajari hasil dokumentasi tingkat awal sistem penyewaan baju adat toko gula merah. Yang mana ini dilakukan oleh project manager dan business analyst. Lalu di tingkat 4 ada 2.2.1.2 melakukan wawancara dengan pihak toko gula merah yang dilakukan oleh interviewer. Lalu ada WBS design system dan desain program. Di tingkat 1 itu ada 3.0 desain system. Di tingkat 2 ada 3.1 mengumpulkan data untuk membuat desain sistem peminjaman baju adat berbasis website pada toko gula merah. Ada 3.2 membuat DFV untuk sistem penyewaan baju adat pada toko gula merah. Dan di 3.3 desain basis data sistem peminjaman baju adat berbasis website pada toko gula merah. Dan 3.4 desain proses input, output, sistem dan struktur tampilan layar peminjaman baju adat berbasis website pada toko gula merah. Lalu di tingkat 3 yang mana ini berasal dari tingkat 2 yaitu ada 3.1.1 mempelajari dokumentasi hasil analisa untuk membuat desain sistem peminjaman berbasis website pada toko gula merah yang dilakukan oleh sistem analis. Lalu ada 3.2.1 yang mana berdasarkan dari proses tingkat 3.2 yaitu membuat rancangan DFG dan kamus data yang dilakukan oleh sistem analis. Lalu ada 3.2.2 membuat dokumentasi hasil desain DFG dan kamus data yang dilakukan oleh dokumentator. Lalu ada 3.3.1 yang merupakan aliran dari 3.3 yaitu membuat rancangan IRB dan struktur data berupa database sistem yang dilakukan oleh sistem analis, database, dan administrator. Lalu ada 3.3.2 membuat dokumentasi hasil rancangan IRB dan database yang dilakukan oleh sistem analis, database, administrator. Lalu ada 3.4.1 membuat rancangan interface pengembangan sistem yang dilakukan oleh dokumentator. Lalu ada WBS pengujian sistem yang dimana ini merupakan tahapan terakhir dari diagram WBS, yaitu ada tingkat pertama, ada 4.0 yaitu pengujian dan implementasi sistem. Yang dimana ada tingkat kedua yaitu 4.1 mengumpulkan dokumentasi final desain untuk implementasi sistem. 4.2 membuat user interface sistem penyewaan baju adat pada toko gula merah. Dan 4.3 membuat database sistem penyewaan baju adat toko gula merah. Lalu ada 4.4 membuat coding proses sistem penyewaan baju adat pada toko gula merah. Lalu 4.5
pengujian sistem informasi berbasis website pada penyewaan baju adat toko gula merah. Lalu di tingkat titik 3 ada 4.1.1, yaitu mempelajari dokumentasi final desain untuk implementasi sistem, yang mana yang dilakukan oleh manajer project, programmer databases, dan administrator. Lalu 4.2.1 membuat coding user interface, pengujian dan evaluasi user interface yang dilakukan oleh programmer dan sistem tester. Lalu ada 4.2.2 dokumentasi hasil user interface yang dilakukan oleh dokumentator. Lalu 4.3.1 melakukan instalasi software yang dilakukan oleh databases administrator. Lalu ada 4.3.2 yaitu membuat coding, melakukan pengujian, evaluasi dan evaluasi database, yaitu dilakukan oleh programmer dan sistem tester. Lalu di tingkat 2 itu ada 4.4 membuat coding proses sistem penyewaan baju adat pada toko gula merah. Di tingkat 3 itu ada membuat coding proses sistem, melakukan pengujian dan evaluasi proses sistem yang dilakukan oleh programmer dan sistem tester. Lalu ada 4.4.2 membuat dokumentasi coding proses sistem dan hasil evaluasi sistem dokumentator. Tingkat 2 yaitu 4.5 pengujian sistem informasi berbasis website pada penyewaan baju toko gula merah. Di tingkat 3 yaitu ada 4.5.1 melakukan pengujian sistem dan dari sisi klien. Ini dilakukan oleh sistem tester. Lalu ada 4.5.2 yaitu melakukan testing sistem dari sisi server. Ini dilakukan oleh sistem tester juga. Dan di 4.5.3 yaitu membuat dokumentasi hasil pengujian dari klien dan server. Ini dilakukan oleh dokumentator. Baiklah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.